Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Farida R. Aku mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini aku mau buat tugas, yaitu aku mau buat vlog untuk tugas terakhir aku dari pelatihan public speaking yang sudah aku ikutin pelatihannya. Jadi pada video kali ini aku mau buat vlog tentang tips dan langkah-langkah dalam membuat naskah drama, kurang lebih selesainya dalam 1 hari. Ditonton ya. Bye. Oh iya, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau hari ini aku itu mau buat video vlog untuk memenuhi tugas terakhir aku, tugas akhir dari pelatihan public speaking yang sudah selesai aku ikutin pelatihannya. Jadi tema yang akan aku angkat itu pada hari ini itu nggak jauh-jauh dari ruang lingkup jurusan atau bidangku, yaitu kan aku jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi kira-kira tema yang akan aku ambil nanti itu nggak jauh dari jurusanku, entah itu mau bahas tentang teks pidato atau puisi, drama. Nah, jadi kali ini tema aku itu aku akan membahas tentang tips dan langkah-langkah dalam pembuatan naskah drama yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1 hari. Oh iya guys, apakah kalian tahu sastra itu terbagi atas beberapa bagian? Ya, jadi sastra itu terbagi atas beberapa bagian. Di sini bisa aku simpulkan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi, kemudian ada prosa. Jadi prosa ini memuat novel, cerpen, romans, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada drama. Nah, jadi yang akan aku bahas kali ini itu adalah naskah drama. Nah, drama yang dimaksud di sini adalah sastra dalam naskah drama. Jadi yang akan aku bahas kali ini itu sastra di dalam naskah drama. Jadi ada yang mengatakan itu ada 2 jenis drama itu. Yang pertama ada naskah drama, dan yang kedua ada pementasan naskah drama. Apa sih dari bedanya dari kedua ini? Jadi kalau naskah drama itu masuk ke dalam sastra, dan sedangkan kalau pementasan drama itu masuk ke dalam seni pertunjukannya, seperti itu. Oh ya guys, kemudian kita akan membahas cara membuat naskah drama. Jadi yang pertama itu seperti karya sastra yang lain, seperti novel, cerpen, kemudian puisi, dan romans. Itu hal yang pertama kali ketika kita mau membuat naskah drama itu sama, yaitu mencari ide. Nah, mencari ide di sini kalian bisa pikirkan dulu, seperti misalnya kalian mau buat tentang temanya apa, naskah drama yang kalian akan tulis itu, kemudian mau tentang apa, kemudian itu setelah kita menentukan ide, yang kedua kita di situ membuat kerangka karakter. Nah, kerangka karakter di sini itu kita pikirkan yang pertama itu tokoh-tokoh yang akan kita buat itu nanti seperti apa, kemudian sifatnya itu seperti apa, kemudian bentuk daripada fisiknya nanti karakter kita itu seperti apa. Jadi itu memang harus kita pikirkan sebelum kita membuat naskah. Kemudian yang ketiga yaitu kita bikin outline-nya. Nah, outline itu memuat seperti
alurnya itu seperti apa, kemudian konflik yang terjadi di dalam naskah itu nanti seperti apa, kemudian cara penyelesaiannya itu nanti seperti apa. Itu harus kita pikirkan semua sebelum kita membuat naskah drama seperti itu. Kemudian yang terakhir, outline-nya yang harus kita pikirkan di dalam outline itu, selain konfliknya juga, itu nanti kita harus menentukan endingnya. Nah, jadi di dalam ketika kita nanti menulis itu kita harus sudah membuat alurnya. Nah, alurnya itu sudah mulai dari pertemuannya, kemudian konfliknya, endingnya, seperti itu. Kemudian setelah kita setelah kita menentukan ide, kemudian membuat kerangka karakter, kemudian membuat outline, kita mulailah menulis. Nah, kita mulai menulis apa yang telah kita pikirkan tadi, karakternya tadi, tentang apa, seperti itu. Nah, jika kita sudah membuat naskah dramanya, yang terakhir kita di situ harus merevisi atau mengedit. Jadi ketika naskah drama kita sudah selesai, kita koreksi nih yang mana yang sekiranya ada pengulangan kata atau kata-kata yang typo, seperti salah penyebutan atau penulisan, seperti itu. Jadi di dalam naskah kita nanti itu tidak keliru, seperti itu. Kemudian ya seperti itu aja sih cara membuat naskah drama menurut aku. Oh ya guys, apakah kalian pusing atau masih bingung? Kalau aku sih pasti bingung ya, soalnya banyak nih yang dipikirkan, misalnya dari membuat idenya bagaimana, memulainya seperti apa kan, kemudian kita bikin kerangka karakternya, nanti kita menciptakannya itu karakternya itu pasti kita pikirin dulu seperti apa, seperti itu kan. Kemudian endingnya itu harus kita sudah tentukan, membuat alurnya seperti itu kan. Nah, kalau di sini aku punya cara atau tips dalam membuat naskah drama. Itu dapat kita kerjakan dalam waktu 1 hari aja. Nah, caranya yaitu nggak usah deh kalian bikin naskah dramanya, tapi kalian coba buat cerpen. Nah, cerpen ini kan ya seperti ya berjalan seperti itu aja. Kita pikir langsung kita tulis apa yang ada dalam otak kita, itu kita tulis apa yang ada dalam ide pikiran kita, langsung kita tulis, seperti itu kan kalau cerpen. Nah, setelah kita membuat, pasti di dalam cerpen itu kan ada tokoh-tokoh juga, kemudian ada tokoh-tokoh, tema juga kita sudah ada di situ, seperti itu. Kemudian nanti endingnya juga sudah ada, masalah atau konfliknya juga sudah ada di dalam cerpen. Jadi setelah kita buat itu, kemudian setelah kita buat, kita alih wahanakan. Nah, alih wahana tuh apa sih? Alih wahana itu? Nah, jadi alih wahana itu adalah seperti ini contoh ya guys. Jadi kalau alih wahana itu seperti novel. Nah, novel cerpen yang diubah menjadi film. Apakah kalian tahu novel Laskar Pelangi? Nah, jadi novel Laskar Pelangi itu ada kan filmnya. Nah, jadi bisa dibilang dari novel Laskar Pelangi itu dialih wahanakan ke dalam film. Ada juga kan seperti novel
Dilan. Nah, itu juga kan dialihwahanakan ke dalam film seperti itu. Jadi cerpen kita itu tadi itu kita ubah. Nah, kita ubah dari sebuah karya. Oh ya guys, mohon maaf tadi videonya sempat terpotong karena ada suatu hal yang menyebabkan videonya tadi terpotong. Jadi kita lanjut ya. Jadi seperti contoh yang telah aku jelaskan tadi. Jadi alih wahana itu kita mengubah sebuah karya menjadi bentuk yang lain. Jadi artinya kalian di situ akan mengubah bentuk cerpen ke dalam naskah drama. Nah, jadi di dalam cerpen itu kan yang seperti aku jelaskan tadi sudah memuat alurnya, kemudian tokohnya, kemudian pasti di dalamnya itu kan ada juga percakapan. Nah, percakapannya ini bisa kita buat dialog di dalam naskah drama yang kita alihwahanakan tadi, seperti itu. Nah, di situ juga konfliknya juga sudah ada, penyelesaiannya juga seperti apa, kemudian endingnya. Nah, di situ kita tinggal pilih dan salin ke dalam dari cerpen ke naskah drama tadi. Jadi aku rasa sih cara ini tuh bermanfaat, cepat juga. Intinya kita sudah membuat cerpen. Nah, cerpen itu kan sudah memuat segala yang kita perlukan untuk membuat naskah drama seperti itu. Nah, jadi menurut aku dengan cara itu tuh dapat membantu sekali, karena ya seperti yang aku bilang, kalau waktu kalian mepet itu kalian buat aja itu cerpen, kemudian kalian alihwahanakan ke dalam drama. Kalian pasti tahu aja yang mana sekiranya percakapan yang bisa dimasukkan ke dalam drama, dan seperti alurnya itu seperti apa penyusunannya, pasti kalian tahu saja itu ya. Oh ya guys, mungkin begitu aja video dari aku. Aku yakin video ini jika kalian betul-betul atau sungguh-sungguh dalam memahaminya, kalian bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kalian, ke dalam tugas, jika ada tugas yang diberikan dosen atau guru kalian. Aku yakin itu bisa membantu sekali, karena aku juga sudah membuktikan. Awalnya aku bingung mau buat naskah drama itu seperti apa, karena aku juga searching di YouTube, nonton di YouTube itu seperti apa. Aku dapatlah video yang mengatakan kalau cerpen itu bisa dialihwahanakan ke naskah drama seperti itu. Jadi tanpa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, berhari-hari, itu dalam satu hari kalian bisa sudah membuat naskah drama. Tapi intinya kalian harus sudah membuat cerpennya terlebih dahulu. Oke guys, mungkin segitu aja video vlog dari aku tentang tips dan langkah-langkah dalam membuat naskah drama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada penuturan kata yang salah di dalam video yang aku buat ini. Mohon maaf sekali lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.